Siap Bapak-Bapak? Jangan ngantuk ya teman-teman yang nyender-nyender ini, karena masjidnya luas sekali, duduknya pakai prokes, jadi seperti sedikit, padahal banyak ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittabahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala azza wa jalla innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak pengurus DKM, Al-Ustadz Azam, Ustadz Imam Ahmad, alhamdulillah ada di sini. Sahabat-sahabat kami dan para jamaah semuanya, yang semoga kita semuanya selalu dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang utama, mari kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kita nikmatnya. Allah masih memberikan kita hidayahnya, ini yang penting. Dengan hadirnya kita melaksanakan subuh berjamaah, kemudian setelah subuh kita duduk sejenak untuk mendengarkan nasihat-nasihat ilmu dari kitabillah wa sunnati Rasulillah. Ini adalah merupakan hidayah yang Allah tawarkan, kemudian Bapak-bapak semuanya mau mengambil tawaran Allah itu. Jadi hidayah itu jangan dibilang belum dapat hidayah. Allah berikan tiap hari hidayah itu. Panggilan azan itu bentuk hidayah yang Allah berikan. Adanya masjid, adanya Al-Quran adalah bentuk hidayah yang Allah berikan. Namun tidak semua orang mau mengambil tawaran Allah itu. Maka kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Orang-orang yang memakmurkan masjid, bersusah payah bangun di pagi hari, mengambil air wudu, sholat tahajud, berat. Berat kan? Tidak semua orang mampu bangun jam 3, wudu, kemudian sholat tahajud. Setelah itu membaca Al-Quran, berangkat ke masjid. Tidak semua orang mampu. Kenapa? Berat. Tidak semua orang mampu mengambil tawaran Allah itu. Nanti disebutkan di akhir. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, tidak ada yang dia takuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersusah payah bangun, berangkat ke masjid, bersusah payah sholat, sujud, ruku dan lain sebagainya. Perlu perjuangan. Maka di akhir ayat ini surat At-Taubah 9 ayat 18 Allah mendoakan. Ini doanya Allah bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Doanya Allah bagi orang-orang yang mau bersusah payah untuk menjemput hidayahnya,
berangkat ke masjid untuk sholat jamaah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan semoga mereka yang bersusah payah itu mendirikan sholat, menunaikan zakat, berangkat ke masjid, mengaji dan lain sebagainya, melaksanakan ketaatan Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, semoga mereka adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hidayah? Jangan sampai kita meninggalkan doa Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, hidayah. Maka sering kita pasangkan hidayah ini adalah dengan taufik, wafaqah, muwafaqah. Ini pentingnya kita bahasa Arab dipelajari. Kalau mohon maaf rajin ke masjid tapi kurang paham bahasa Arab, kurang afdol rasanya. Bacaan kita Al-Quran bahasa Arab, Ustadz ngimamin pakai bahasa Arab, khutbah bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab. Bukan orang Arab, ya. Alasannya saya kan bukan orang Arab, nggak mesti bisa bahasa Arab. Nggak, bahasa Arab itu bahasa kaum muslimin. Maka hidayah taufik atau taufik hidayah sering dipasangkan. Wafaqa yuwafiqu adalah ada kekompakan, ada kesepakatan, muwafaqah antara apa? Antara ilmu dan perbuatan. Ya kan? Bapak Ibu semuanya tahu sholat subuh itu baik. Sholat subuh dianjurkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah, disunahkan dengan sunnah yang sangat ditekankan berjamaah di masjid. Tahu ini, faham ini, mengerti ini, namun tidak mau berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah, belum mendapatkan hidayah, tidak mau mengambil hidayah. Maka taufik hidayat atau hidayat taufik. Jadi adanya kesesuaian antara ilmu dan amalnya, adanya kesesuaian antara hati dan perbuatannya, mengetahui dengan ilmunya, memahami dan mau melaksanakannya. Ini hidayah. Tahu panggilan azan itu adalah panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu, tapi tidak mau berangkat ke masjid. Makasih Pak. Tidak mau berwudu, tidak mau sejenak berhenti parkir, ambil cari masjid musola. Ya. Lewat saja terus. Kalau dalam perjalanan itu, bahkan ketika perjalanan umroh sekalipun, masih banyak orang-orang yang saya perhatikan kok nggak sholat. Ya. Dari masuk pesawat sampai turun lagi 9 jam, ya. Apalagi di perjalanan malam, kok nggak kelihatan sholat ini? Padahal dia mau berangkat ibadah sunnah, tapi yang wajibnya ditinggalkan. Nah, ini perlunya ilmu. Hanya sebagian orang saja, hanya sebagian kecil saja. Maka betapa pentingnya hidayah. Bapak Ibu semuanya tahu membaca Al-Quran itu adalah kewajiban, setiap hari kita baca Al-Quran. Ya. Tapi baca Al-Quran itu hanya setahun sekali misalkan. Nah, ini belum dapat hidayah. Maka perhatikan betul, ya, jangan sampai ya, kita menjauhkan diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kita mendapatkan hidayah Allah dan betapa pentingnya kita untuk menggenggam erat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini setiap harinya. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah,
Aku mohon kepadamu ya, ketakwaan. Aku mohon kepadamu penjagaan diri supaya tidak terkena hal-hal yang haram. Aku mohon kepadamu supaya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hidayah. Maka duduk kita di majelis ilmu ini mudah-mudahan merupakan bentuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita memberantas kebodohan yang ada pada diri kita. Ya. Contoh seperti tadi, ya. Berangkat dalam sebuah perjalanan yang cukup lama, berangkat umroh, padahal umroh ibadah sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Ya. Ada kemudian yang berupaya dia melaksanakan sholat tahajud, sholat subuhnya kesiangan, iya kan? Nah. Atau mungkin malamnya sudah berjaga piket malam, subuhnya kesiangan, bangun jam 7. Nanti saja deh sholatnya besok subuh sekalian 2 kali. Bahasanya dikodok. Nggak ada sholat dikodok, nggak ada. Ini ilmu, pentingnya ilmu. Ya. Kalau kita kesiangan karena alasan yang syar'i, bangun jam 7, jangan dibilang nanti saja besok sholatnya sekalian 2 kali, dikodok subuhnya. Langsung ambil wudhu saat itu, langsung sholat saat itu juga. Ya. Tapi jangan tiap hari ya Pak. Tiap hari kesiangan jam 7, jam 8. Kata Ustadz boleh sholat subuh jam 8, jam 7. Ini perlunya ilmu, jangan salah dengar, jangan salah paham. Ya. Kemudian yang biasa dan tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Ya. Betapa pentingnya dan betapa utamanya qobliyah subuh. Kata Rasulullah, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik, lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Bayangkan, padahal cuma 2 rakaat loh. Hanya mungkin 5 menit maksimal tadi qobliyah subuh itu. Tapi ketika ditimbang, dibandingkan dengan dunia yang begitu luas ini, dengan segala isinya, ya, ada lembah emas, ada lembah perak, ada gunung emas barusan ditemukan di Kongo, orang-orang berebut-rebut ke sana, di sana bukan ke sana. Mau Bapak Ibu ke sana? Ya. Pulang dari sana bawa sekarung. Ya. Sekarung emas, karena digali. Ya, kata YouTube ini wallahu alam. Digali kata YouTube itu kandungannya 80% emasnya. Ya kan? Nah, wallahu alam tanda apa ini? Jadi Bapak Ibu semuanya, Kongo itu kan negara muslim. Tidak ada negara Islam, negara Muslim itu yang miskin. Kalau miskin itu sedang dijajah oleh orang-orang kafir. Ini rumusnya. Tidak ada negeri-negeri Muslim itu yang miskin sesungguhnya. Kalau miskin dia dijajah oleh orang-orang kafir. Bagaimana Saudi Arabia, bagaimana daerah-daerah negara-negara yang banyak penduduk Muslimnya, negara-negara kaya sebetulnya. Termasuk kita ini negara kaya sebetulnya. Tapi emasnya, gunung emasnya, lembah emasnya dibawa ke sana karena dijajah. Dunia dengan segala isinya ini yang begitu luas, yang begitu gemerlap. Ketika ditimbang dengan 2 rakaat qobliyah subuh, apalagi subuhnya. Ya. Dengan sunnahnya, apalagi subuhnya. Ternyata masih lebih berat, lebih mulia, lebih berharga di hadapan Allah 2 rakaat qobliyah subuh ini. Maknanya apa? Dunia itu kecil. Maknanya apa? Dunia itu murah. Dibandingkan dengan 2 rakaat saja, masih lebih baik 2 rakaat qobliyah subuh. Ya. Bapak Ibu percaya ini? Percaya kan? Jangan sampai nggak percaya, masa sih kata Ustadz, bukan kata Ustadz, ya, kata Nabi ini. Ya. Nabi mengatakan begitu. Nabi tidak pernah bohong. Ya. Lain dengan
para pejabat, para menteri, bahkan mungkin Pak Presiden, Wakil Presiden, kadang-kadang mereka bukan bermaksud bohong, bukan, kadang-kadang tidak sesuai dengan perkataannya. Tapi Nabi tidak mungkin kabarnya yang sahih mengatakan kepada kita demikian. Ini berarti apa? Dunia itu murah, dunia itu kecil, dunia itu terkadang hina. Sering manusia-manusia bermusuhan karena dunia. Sering terjadi karena peperangan karena dunia. Sering terjadi saling bunuh-membunuh karena dunia. Ya. Maka urusan dunia itu menyebabkan kepada perselisihan, menyebabkan kepada pembunuhan, menyebabkan kepada pembegalan, menyebabkan kepada penjajahan, menyebabkan kepada pemerkosaan dan lain sebagainya. Ini arasun dunia saja. Karena urusan dunia. Namun urusan akhirat menyatukan kita semuanya. Bapak semuanya duduk di sini, urusan akhirat menyatukan hati, menyatukan silaturahmi, menyatukan ilmu. Ini hebatnya urusan akhirat. Urusan akhirat itu menyebabkan kita bersatu, menyebabkan kita silaturahmi. Namun urusan dunia terkadang kita saling bermusuhan. Ini maknanya daripada hadis tadi. Ya, 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dunia itu murah, dunia itu terkadang hina, namun akhirat adalah mulia. Akhirat sangat berharga. Ya. Maka kita jangan sampai silap, jangan silau dengan urusan-urusan dunia. Ya. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang Allah inginkan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan-kebaikan kepadanya, siapa yang ingin Allah berikan kebaikan kepadanya, maka akan dipakihkan dia dalam ilmu agama, akan dimengertikan dalam ilmu agama, akan dimudahkan untuk duduk sejenak mencari ilmu. Bapak Ibu kan mungkin dulu nggak sempat mencari ilmu agama khusus di madrasah atau di pesantren. Ya pesantrennya di masjid ini seminggu sekali apa sebulan sekali kuliah subuh. Di pesantren, pesantren itu adalah pesan-pesannya selalu keren. Nah, itu pesantren. Kenapa? Pesannya selalu pesan-pesan akhirat. Itu pesantren, ada singkatan begitu. Maka kata Rasulullah, siapa yang ingin Allah kehendaki kebaikan kepadanya, bayangkan kebaikan dari Allah, ya, diberikan hidayah, diberikan ketenangan hati, diberikan silaturahmi saudara, sama-sama satu jamaah, satu masjid, ya. Diberikan pemahaman ilmu, dan begitu banyak kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Perasaan semangat dibangun subuh, sebelumnya sholat tahajud, sholat subuh berjamaah di masjid, berangkat pulang itu semangat. Pasti tidak ada yang ya kelepak-kelepak gitu jalannya, loyo, nah tidak, pasti semangat, ya. Maka jangan kita remehkan, jangan kita abaikan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kita sedang diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Cuma kita nggak merasa saja kadang-kadang. Apa iya sih? Ya kan? Nah, Bapak Ibu merasakan ketenangan duduk di masjid ini. Lupa urusan masalah, lupa hutang piutang, itu bentuknya kecilnya. Yang kedua kata Rasulullah, kita sedang memudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dah berangkat ke masjid, setelah subuh saya akan ngaji sebentar.
Saya akan pahami apa yang disampaikan Ustadz, saya akan laksanakan apa yang disampaikan Ustadz. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadikanlah surga itu sebagai tujuan. Ya. Jadi ihtisabannya surga. Ya. Lillahi ta'alanya surga. Jadi jangan sampai kita sholat, kita zakat, kita haji, kita baca Quran nggak punya tujuan. Ya. Tujuan ibadah lillah itu adalah untuk mendapatkan surga. Ya. Untuk mendapatkan balasan dari Allah, adalah balasan surga. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah tujuan hidup seorang muslim. Kalau kita hidup tidak punya tujuan, bingung, buka pintu, nyalakan motor, mau kemana, muter-muter, habiskan bensin. Coba tanya, mohon maaf saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, tujuan hidupnya apa? Untuk senang-senang, nggak tahu tujuan hidupnya. Tapi tegas seorang muslim, Allah ciptakan, Allah berikan, Allah kabarkan tujuan hidup kalian ini caranya. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku ciptakan jin dan manusia tujuannya adalah untuk beribadah, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Diutus ya Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu bingung kalau mau sholat? Enggak bingung. Bapak Ibu apakah bingung kita mau tidur? Enggak bingung, ada doanya. Masuk masjid, bismillahi, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku ya Allah. Keluar masjid pun berdoa. Bahkan ketika masuk WC, tempat yang dianggap kotor, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Siapa yang mengajarkan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba mau lihat wajah, sudah lama ini karena musim corona pakai masker terus, jarang-jarang lihat wajah di cermin, ya kan? Apakah tambah putih, apa tambah hitam, apa tambah mulus? Lama juga nggak ke salon gitu kan? Bapak ngapain ke salon? Ya, salon istrinya aja di rumah, suruh dibedakin. Ya. Apa kata Rasulullah? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan penciptaanku ya Allah, maka baguskan pula lah akhlakku. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada semua manusia. Apa ini adalah syariat Islam? Setelah kita diciptakan oleh Allah, kita tahu tujuannya dan bagaimana caranya, ya, semuanya ada. Ya. Coba sedang dalam perjalanan pulang kampung lewat Pantura atau lewat tol atau di pesawat, ya, mendengar panggilan azan, ya, belok dulu ke masjid di pinggir jalan di Pantura, misalkan Pantai Utara. Kita nggak milih-milih masjid atau milih yang enak parkirnya, masuk ditanya enggak, Pak, Bapak Islam apa enggak, kok masuk sini? Enggak. Pak, Bapak NU apa Muhammadiyah apa Salafi? Tidak. Ya kan? Semua masjid boleh, di negara mana saja boleh, di provinsi mana saja boleh. Orang tidak ada yang mempertanyakan siapa Anda, siapa kita. Ya. Namun di agama sana, ya, tempat ibadahnya berjajar 4, tapi nggak boleh salah masuk satu sama lainnya. Ya. Mohon maaf, orang Kristen Batak nggak boleh masuk Kristen Sunda. Gereja, penghuni gereja Jawa nggak boleh masuk gereja Sunda dan sebagainya.
Tapi kita Bapak Ibu semuanya, di negara mana saja, di provinsi mana saja, boleh masuk masjid mana saja, tidak ada orang yang mempertanyakan. Ini mananya apa? Agama Islam itulah agama yang universal untuk semua manusia. Gak ada yang mempertanyakan. Belum lagi ajarannya yang lengkap adalah syariat Islam, subhanallah. Maka kewajiban kita adalah untuk mencintai ilmunya, untuk mendapatkan ilmunya. Maka Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar ayat 9, kata Allah, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, apakah sama orang-orang yang tahu, ya, alima ya'lamu, tahu, orang-orang yang alim dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ini bentuknya pertanyaan hal. Apakah? Kalau hal, apakah? Ini sindiran dari Allah. Maknanya apa? Sindiran dari Allah supaya kita ini mengerti dengan agama kita, supaya kita ini belajar menjadi orang alim. Jangan berpikiran, orang alim kan sudah banyak, masa saya harus alim juga? Semuanya harus alim, mengerti dengan agamanya, paham dengan agamanya. Jangan sampai kita tidak paham. Jangan sampai bingung. Saya biasa sholat tahajud, qobliyah subuh. Datang ke masjid, biasanya qobliyah di masjid kok sudah qomat. Ya. Kata Ustadz, boleh qobliyah subuhnya ba'da subuh boleh. Pernah dengar Bapak-bapak ini? Boleh, ya. Lah ini ilmu. Jadi ketika Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya terbiasa kita melaksanakan qobliyah subuh karena mengerti saking betapa berharganya, betapa mulianya dan keutamaannya, ya. Maka ketika berangkat ke masjid sudah qomat, nggak sempat kita qobliyah subuh, maka boleh dilakukan qobliyah subuhnya setelah sholat subuh. Ada syaratnya, jangan tiap hari, ya kan? Nah kalau tiap hari berangkat ke masjidnya telat terus, qobliyahnya ya telat terus, qobliyahnya ba'diyah terus, nggak boleh begitu. Ya, inilah hukum Islam. Ya, inilah ilmu, inilah syariat. Selalu ada solusi. Yang namanya syariat Islam itu selalu ada jalan keluar, selalu ada kemudahan. Ya. Ketika Bapak Ibu sedang dalam perjalanan, di pesawat, di kereta, tetap kita wajib sholat. Kekeh sholatnya mau sambil berdiri, karena nggak pernah dengar kata Ustadz boleh sholat sambil duduk. Ya. Berdirilah dia sholat di kereta, belokan, jatuh dia. Belum lagi senggol orang-orang yang lalu lalang, senggol oleh petugas. Nggak boleh begitu Pak, belajar dulu. Boleh duduk kata Ustadz, boleh duduk kata Nabi. Ikuti kiblatnya kemana kereta berjalan. Begitu juga dalam bis, begitu juga dalam pesawat. Tidak hanya itu, boleh dikosor, yang 4 jadi 2, dikosornya duhur ke asar atau asar ke duhur, boleh dijama juga, boleh dikumpulkan, maghrib ke isya atau isya ke maghrib, jama takdim, jama takhir. Subhanallah. Mari kita berpikir, apa ini? Ini adalah syariat Islam, ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sesungguhnya perjalanan itu adalah, kata Nabi, ya, as-safaru nisful azab. Sesungguhnya perjalanan itu adalah setengah daripada azab, setengah daripada siksaan maksudnya. Sering kita tersiksa,
baru nunggu bisnya saja sudah telat. Baru nyampe di pesawat di bandara diumumkan delay 1 jam. Nah, itu kan udah tersiksa kan? Belum lagi bawa ini itu dan lain sebagainya. Maka adanya rukhsah, adanya jamak takdim, boleh 2 rakaat, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Mari kita pikirkan apa ini? Ini adalah ilmu. Ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah solusi-solusi yang Allah tawarkan. Sampai kepada rumah tangga sekalipun, misalkan suami istri nggak pernah akur, beda visi dan misinya. Kalau diteruskan terus rumah tangga, dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diharapkan. Tidak bisa dia menjadikan rumah tangganya menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah untuk menjemput surga. Maka dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan keluarnya adalah perceraian, boleh. Walaupun itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada solusi. Tidak seperti di agama sana sampai mati. Ya, mau bagaimana di dalamnya tuh sampai mati nggak boleh bercerai, tidak ada namanya ajaran perceraian, tapi kita boleh. Ini namanya solusi, jalan keluar. Apapun urusannya, apapun kesulitannya, apapun masalahnya dalam Islam ini, ada jalan keluarnya, ada solusinya. Adalah apa? Syariat Islam. Jadi syari', kalau saya sampaikan, syari itu artinya apa? Pertama, syariat itu, syari adalah artinya jalan raya. Tapi bukan yang bolong-bolong, yang lubang-lubang. Tadi saya naik motor berapa kali itu kena lubang, untung nggak ngebut, pelan-pelan. Jam 3:30 sudah berangkat. Ya, semoga teman kita, guru kita Ustadz Rijal, ya, tidak begitu parah lah, mudah-mudahan nanti kita telepon beliau. Senior kami, junior kami dulu di pondok, ketemu di sini. Yang kedua, syariat itu adalah mata air. Jadi yang pertama kita mengerti jalan raya itu apa maknanya. Kalau kita lewat jalan raya yang lurus, yang mulus, tidak ada lubang-lubangnya, kita akan cepat nyampe kepada tujuan. Itulah syariat. Adalah ajaran Rasulullah SAW, adalah ilmu. Yang kedua, syariat itu bermakna apa? Ya. Ainul ma, bermakna mata air. Mambaul ma, sumber air. Sumber air itu adalah memberikan kehidupan dan penghidupan kepada manusia. Bayangkan kalau nggak ada air di masjid ini bagaimana? Bayangkan kalau di sebuah perumahan tidak ada air. Bayangkan kalau di sebuah kampung tidak ada sumur, tidak ada mata air. Gersang, mati kampung itu. Maka syariat adalah bermakna mata air. Siapa yang mau subur, siapa yang mau tenang hatinya, siapa yang mau mandi dengan bersih, masuklah dalam syariat Islam. Masuklah dalam ilmunya, ilmu agama Islam. Jadi, maka kita harus dan patut berbangga diri menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kita tahu tujuan hidup kita. Dengan jelas kita tahu siapa Rob Tuhan kita. Bahkan anak kecil pun tahu, nah siapa Tuhanmu? Allah. Iya kan? Bapak udah punya cucu belum, Pak? Coba tanya, "Cuk, siapa Tuhanmu?" Pasti akan ditanya, akan menjawab, "Allah, kek, Allah, Pak." Anak TK pun tahu. Ditanya kepada agama sebelah, "Siapa Tuhanmu?" Bingung. Yang tiga ini mau milih yang mana? Ya, nah, bingung dia. Apalagi tanyanya kepada orang Yahudi, akan lebih bingung lagi. Sampai sekarang mereka belum mampu mendefinisikan siapa nama Tuhan mereka. Ya.
Yahweh ataupun Yahwa apa begitu. Kalau membaca literatur agama Yahudi, mereka masih bingung. Tapi kita tulisannya alif lam lam ha. Bapak-bapak membacanya tidak Allah, tidak, ya kan? Tapi membacanya apa? Allah. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang memberitahu bagaimana cara membacanya kalimat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kepada kita, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita, membacanya Allah. Sampai nggak boleh itu di Malaysia itu, ya, orang-orang Nasrani, ya, menyebutkan nama Tuhan Allah untuk mereka sebut-sebut nggak boleh. Kalau di kita kadang-kadang kan mengikutin Allah juga. Jadi ini, bapak-bapak semuanya, kita harus bangga memiliki ilmu dan bangga menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena jelas, yakin yang kita kerjakan ini ibadahnya yakin, nabinya jelas, Tuhannya jelas, ajarannya jelas, tujuan hidupnya pasti dan jelas. Ya. Jadi yang menjadikan kita ini bermakna adalah kita mempunyai tujuan hidup. Ya. Maka dalam ayat lain kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat tinggi-tinggi orang-orang yang beriman di antara kalian semuanya, walladzina utul ilm, dan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang mencari ilmu. Maka subhanallah bapak-bapak semuanya, di pesantren itu, ya, kalau pesantren kan nggak ngaruh corona itu, nggak ngaruh. Ya. Mohon maaf, saya itu di Gontor ketika kemarin setelah Ramadan kan libur, Syawal, jam tanggal sekian semuanya harus balik kembali ke pondok, semuanya. Tidak ada yang terlambat dari mana-mana, bahkan dari luar negeri sekalipun. Taat patuh semuanya, tetap menjaga prokes. Sampai di pondok aman semuanya. Ya. Tapi di sekolah-sekolah malah menyusahkan orang tua, kasihan banyak yang ngeluh. Iya kan? Dari rumah pakai handphone belajarnya, ngabisin paketan pulsa, katanya mau dibagi-bagi, enggak juga. Ya kan? Nah, jadi itulah pesantren. Allah meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu, derajatnya disamakan dengan orang-orang yang beriman dalam ayat ini. Ya. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan derajat yang tinggi. Allah muliakan. Ya. Maka para ahli ilmu itu, ya, bisa dikategorikan adalah para walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para wali Allah itu bisa jadi ada, zaman sekarang ada banyak. Mungkin habib, ya, mungkin seorang alim ulama yang ikhlas, ya. Sehingga ancaman Allah kepada orang-orang manusia-manusia yang memusuhi, yang menzolimi para walinya Allah Subhanahu wa taala. Man adani waliyan. Ini hadis qudsi. Qala Rasulullah, qala azza wa jalla, man adani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, siapa yang menzolimi kekasih-kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, ikhlas, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, dizolimi mereka, dibunuh,
ditembak, disiksa, habis itu dijadikan tersangka. Ini kadang-kadang akal sehat kita ini diuji juga gitu loh. Iya kan? Udah dibunuh, udah mati, udah dikubur, disiksa sebelumnya, habis itu dijadikan tersangka. Maaf, saya nggak ngerti gitu loh. Nggak tahu kalau bapak-bapak paham. Akal sehat kita diuji ini, masa nggak paham? Ya saya nggak paham. Udah dibunuh, ditembak, dimati, disiksa, habis itu katanya tersangka. Wallahu alam ini. Habis itu dimatikan ekonominya, dimatikan, ditutup ya, ladang perjuangannya, ya, ditutup, dimatikan pesantrennya. Ya. Kalau mereka wali Allah, kalau mereka orang-orang soleh, kalau mereka orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, akan berlaku hadis kursi ini, man adani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti wali-waliku, siapa yang menzolimi kekasih-kekasihku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemunkaran, faqad adzantuhu bil harbi, dia menantangku untuk perang. Siapa yang sanggup berperang dengan Allah? Siapa yang mampu menghadapi perkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah jatuhkan pesawat, Allah berikan banjir yang sedemikian rupa di Kalimantan dan lain sebagainya. Allah berikan gempa bumi, Allah berikan tsunami, Allah berikan longsor, Allah berikan gunung meletus, Merapi dan lain sebagainya. Jangan-jangan ini bentuk perang yang Allah berikan. Corona pun belum selesai. Ya. Subhanallah ya. Maka Bapak semuanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir mengakhiri kajian ini walaupun sebetulnya masih banyak ini. Masih ada 5 lembar. Masih ada 5 lembar makalahnya pakai bahasa Arab. Masing-masing 1 lembar 2 halaman. Bolak-balik. Baru saya buka di halaman pertama, belum selesai mukadimahnya. Ini artinya apa? Mudah-mudahan ya, bulan depan bisa ketemu lagi untuk kita selesaikan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin menggambarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita paham, memahaminya, betapa mulianya, betapa berharganya orang-orang yang memahami ilmu, dan betapa pentingnya ilmu itu. Wah, Ustadz, saya nyesel dan nggak belajar dari kecil, nggak mau hafal Quran, nggak mau belajar agama. Ya sekarang punya anak kecil, punya cucu, itulah mereka yang harus jangan sampai yang dimaksud dengan ilmu itulah ilmu agama, ilmu syariat, bukan ya ilmu untuk mencari kerja, untuk mencari dunia, bukan itu. Ya, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairin nujum. Keutamaan orang alim, keutamaan orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah. Jadi ada ahli ibadah tapi nggak pakai ilmunya, ya. Hanya ibadah saja dengan harapan mudah-mudahan diterima Allah. Tidak diterima kalau tidak sesuai ilmunya, kalau tidak sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima. Kalau Ustadz ngomong begitu, iya. Ya. Karena syaratnya amal diterima itu adalah ikhlas karena Allah, untuk Allah, dan sesuai dengan ilmunya. Dari mana ilmunya? Petunjuk dan arahan Rasulullah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat jungkir balik setiap hari pun kalau hanya berharap diterima Allah, tidak sesuai ilmunya, tidak akan diterima. Maka perlunya ilmu, perlunya belajar. Sehingga kata Nabi, ya, lebih utama ahli ilmu daripada ahli ibadah. Seperti apa keutamaannya, bandingannya?
ya, seperti apa bulan purnama di malam hari, akan menghilangkan, menghapus bintang-bintang yang banyak. Padahal bulan cuma satu, bintang ribuan, hilang semuanya cahaya bintang itu. Itu kan? Belum lagi ada hikayah dalam hadis sahih ketika ahli ibadah ditanya oleh orang yang membunuh 99, "Pak, saya mau bertobat, bisa enggak ya?" "Oh, enggak bisa. Kamu sudah membunuh 99 orang." Jawabannya begitu. Karena enggak pakai ilmu. Orang ini langsung ditebas jadi yang ke-100. Tapi ketika ditanya ahli ilmu, "Pak Ustadz, ya, saya sudah baru saja membunuh ke-100. Saya mau taubat, ini sudah capek saya. Menggal-menggal leher orang, sudah capek saya bunuh-bunuh, begal dan sebagainya. Bisa enggak Ustadz saya bertobat?" Maka ahli ilmu ini mengatakan, Allah ampunannya sangat luas. Allah sangat senang, sangat suka ketika mendapatkan hambanya yang ingin bertobat. Ya. Maka orang ini mendapatkan jawaban daripada ahli ilmu. Nah, hidup dia ahli ilmu, seorang alim ini, sampai membawakan apa? Hidayah bagi orang yang membunuh itu. Di sini digambarkan gambarannya seperti apa? Bulan purnama dengan bintang gemintang di malam hari. Bulan purnama bersinar terang, bintang hilang semuanya. Selanjutnya kata Rasulullah, "Innal ulama'a warasatul anbiya." Ya, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Bapak-bapak bisa menjadi ulama, bisa menjadi alim. Kalau mau, kan kalau mau masalahnya. Tapi masih kadang masa iya sih? Bisa kalau mau belajar, ya. Innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Bayangkan, pewaris para nabi. Apa yang diwarisi? Nabi tidak meninggalkan perak. Nabi tidak meninggalkan emas yang banyak. Bahkan Nabi ketika ditawarkan oleh Allah gunung Uhud itu jadikan emas, semuanya tidak mau. Namun Nabi mengambil ilmu yang ditawarkan. Lalu kata beliau, "Wa innama warasul ilma paman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafirin." Nabi itu mewariskan ilmu kepada umatnya, mewariskan Al-Quran, mewariskan hadis, mewariskan syariat ajaran Islam. Siapa yang mempelajarinya, maka dia sedang mengumpulkan warisan yang sangat banyak. Subhanallah. Duduknya kita di majelis ilmu ini sedang berupaya untuk menjadi pewarisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian kita ini adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an, siapa mengkaji ilmu, siapa mengkaji hadis dan lain sebagainya, dan kemudian mau mengamalkannya. Bagaimana mengamalkannya? Diamalkan sendiri, dikerjakan sendiri, ya. Kemudian kita mau mengajarkannya kepada orang lain. Ini makna kita mengamalkan ilmu. Demikian Bapak semuanya, nampaknya tidak ada pertanyaan. Ini sudah lewat jam 6 atau ada? Tidak ada. Saya paham ketika Ustadz Rijal mengakhiri kajian suka seperti itu. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Tidak ada, paham semuanya. Tapi saya persilahkan, mungkin agak beda dikit ini. Kalau ada pertanyaan silahkan.